Halo, pernah kepikiran nggak sih kenapa ya perusahaan teknologi raksasa kayak Samsung dulu itu malah ngirim karyawan terbaiknya ke luar negeri setahun penuh loh, dan bukan buat kerja, tapi kayak ya buat santai, nyerap budaya, belajar bahasa, jalan-jalan. Agak aneh kan? Nah, hari ini kita mau kupas tuntas nih keputusan strategis Samsung yang unik banget ini. Sumber kita dari bab 3 buku Fortune's Greatest Business Decisions of All Time. Judulnya aja udah bikin penasaran, mengapa Samsung membiarkan bintangnya bersantai. Kita mau coba pahami nih, logikanya gimana sih langkah yang kelihatannya kayak buang-buang duit ini, malah jadi kunci sukses Samsung jadi merek global kayak sekarang. Yuk, kita gali bareng. Oke, kita mulai dari kondisi awalnya dulu ya. Jadi akhir tahun 80-an itu, Samsung beda banget sama sekarang. Citranya tuh ya gitu deh. Dianggap tukang tiru, produknya agak ngebosenin, terus di dalamnya budayanya kaku banget. Hierarkis, agak tertutup gitu. Wah, pokoknya butuh perubahan besar deh. Betul banget. Nah, disitulah Chairman Lee Kun-hee masuk. Meskipun gebrakan besarnya yang soal manajemen baru itu baru tahun 93 ya, yang fokusnya lebih ke kualitas produk, efisiensi gitu. Tapi sebenarnya fondasi buat jadi pemain global itu udah dimulai dari tahun 1990. Lewat program yang, wah ini unik banget dan berani. Program Spesialis Regional atau RSP lah singkatannya. Banyak yang bilang ini salah satu kunci transformasi Samsung loh. Program spesialis regional. Namanya formal gitu ya, tapi isinya gimana tuh persisnya? Oke, jadi intinya gini. Samsung milih karyawan muda terbaik mereka. Benar-benar yang paling pinter, the brightest stars gitu. Terus mereka dikirim ke berbagai negara. Macam-macam banget negaranya, hampir 80 negara pernah jadi tujuan. Nah, mereka tinggal di sana setahun penuh. Dan ini nih kuncinya. Tugas utama mereka itu bukan ngerjain proyek bisnis, bukan ngejar target penjualan. Oh, bukan kerjaan kantor gitu ya. Terus, Bukan, tapi buat meresap, benar-benar nyemplung ke budaya lokal, belajar bahasanya sampai fasih, bangun jaringan pertemanan, bukan cuma relasi bisnis ya. Pokoknya pahami cara hidup, cara pikir orang sana. Ya termasuk santai kayak penduduk lokal gitu. Tujuannya yaitu biar paham banget dunia di luar Korea. tunggu. Ngirim orang terbaik pergi setahun penuh cuma buat nyerap budaya? Kayaknya mahal banget ya. Dan resikonya gede dong. Nah, itu dia. Pasti ada yang nolak kan di dalam? Iyalah. Oh, jelas. Waktu itu keputusan ini radikal banget, kontroversial. Pertama, biayanya itu loh, sekitar $100.000 per orang per tahun. Itu di awal 90-an loh. Belum termasuk gaji sama tunjangan yang jalan terus. Wow, $100.000. Zaman segitu. Gede banget kan? Kedua, perusahaan secara sadar kehilangan talenta terbaiknya selama 15 bulan. Soalnya ada training intensif dulu 3 bulan sebelum berangkat. Wah, banyak banget eksekutif senior yang mikir ini gila, buang-buang duit. Kuatir investasinya sia-sia atau malah nanti karyawannya dibajak kompetitor. Kan udah dapat pengalaman internasional gratis gitu. Bisa kebayang sih perdebatannya di ruang rapat. Pasti panas ya. Tapi Chairman Lee kok nekat maju terus? Apa keyakinan dia? Chairman Lee ngelihatnya beda. Ini bukan biaya, tapi investasi. Investasi jangka panjang. Dia yakin banget kalau Samsung mau jadi pemain global beneran, nggak cukup cuma lihat data pasar atau kunjungan bisnis singkat. Harus ada orang di dalam Samsung yang benar-benar ngerasain denyut nadi pasar global. Nah, uniknya lagi, di awal-awal program ini, penekanannya beneran ke santai dan belajar itu. Ada cerita menarik tuh soal spesialis di Rusia. Laporannya malah dipuji banget karena detail dia ngamatin budaya minum di sana, terus lika-liku birokrasi lokal, hal-hal yang nggak bakal ada di laporan riset pasar biasa kan? Wah, jadi bukan sekedar jalan-jalan ya, tapi observasi mendalam sambil ngelamin langsung. Terus hasilnya gimana? Investasi gila ini balik modal nggak? Hasilnya luar biasa, walaupun mungkin nggak langsung kelihatan di laporan keuangan kuartal depannya gitu ya. Tapi secara spesifik, Samsung itu bilang sukses mereka jadi merek nomor 1 di pasar kayak Rusia, Prancis, Ukraina. Itu ada kaitannya sama wawasan dari para spesialis regional ini. Oh iya, ada contohnya. Ada contoh kecil kayak di Indonesia nih, ada spesialis yang bisa bongkar jaringan servis ilegal produk mereka. Itu kan karena dia punya jaringan lokal ya. Tapi dampak paling gedenya itu lebih strategis.
Program ini tuh kayak nyuntikin ide-ide baru, perspektif global ke perusahaan yang tadinya kaku banget itu. Terus lahir deh manajer-manajer masa depan Samsung yang paham pasar internasionalnya tuh mendalam, bukan cuma teori. Pantesan ya Harvard Business Review sampai bilang ini upaya globalisasi terpenting Samsung. Jadi ini bukan training biasa ya, tapi transformasi budaya internal gitu. Betul banget, skalanya besar. Menarik banget ya. Sesuatu yang kelihatan nggak efisien malah jadi kunci sukses. Programnya masih ada nggak sih sekarang? Atau udah berubah? Masih ada, tapi ya ada penyesuaian lah seiring waktu. Misalnya di 6 bulan terakhir tugas, sekarang ada kayak proyek independen yang lebih terstruktur. Jadi nggak murni santai terus. Tapi intinya sih eksplorasi budaya sama bangun jaringan nonformal itu tetap jadi jantung programnya. Saking suksesnya, program ini banyak ditiru loh sama perusahaan gede lain di Asia. Oh iya, siapa aja tuh? Ya kayak SK Networks, Hyundai Oil Bank, LG Chemical di Korea, terus ada juga Mitsubishi, Sharp di Jepang. Cuma ya kabarnya sih banyak yang susah niru jiwa eksplorasinya Samsung itu. Mungkin karena mereka terlalu cepat nuntut hasil jangka pendek kali ya. Oke. Ini benar-benar ngubah cara pandang soal investasi SDM ya. Jadi, pelajaran utamanya apa nih yang bisa kita ambil dari keputusan Samsung ini? Terutama buat kita sekarang. Pelajaran utamanya menurut saya sih soal keberanian mikir jangka panjang. Dan berani investasi ke pemahaman manusia yang dalam, bukan cuma ngandelin data angka doang. Samsung nunjukin kalau keputusan yang kelihatannya aneh, keluar duit banyak biar orang terbaiknya nggak produktif setahun itu, bisa jadi langkah strategis paling cerdas. Kalau tujuannya emang buat bangun fondasi pemahaman global yang kuat, yang otentik. Mereka investasi ke orang buat paham pasar secara fundamental, gitu. Jadi, ngebiarin bintangnya santai itu ternyata bukan buang waktu ya, tapi justru nandur modal buat kecerdasan global jangka panjang. Langkah berani yang benar-benar ngubah nasib Samsung. Tepat sekali. Nah, ini jadi bawa kita ke satu pertanyaan penutup yang menarik buat Anda renungkan nih. Di zaman sekarang nih, era digital, koneksi global rasanya cepat banget, kerja remote juga udah biasa. Kira-kira, pengalaman yang benar-benar nyemplung langsung, tatap muka, yang mungkin rasanya nggak efisien kayak program Samsung ini, masih punya nilai unik yang nggak bisa digantiin nggak sih? Atau jangan-jangan pemahaman global yang mendalam itu sekarang udah bisa didapat sepenuhnya lewat teknologi, lewat cara-cara baru yang lebih cepat? Gimana menurut Anda? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya?